Sketsa Keluarga Indonesia. Selamat pagi untuk pendengar semua. Senang sekali di menemani Anda tentunya dalam program Sketsa Keluarga Indonesia. Untuk hari ini berbeda nih. Kita ada di Gedung Lemhanas, tepatnya di Ruang Widya Suara Jakarta. Dan untuk topik kita pagi hari ini, bonus demografi dan nilai kebangsaan tentunya bersama narasumber kita, Mayor Jenderal TNI Fulat Esos MSI yang merupakan tenaga ahli pengajar bidang ideologi Lemhanas sekaligus sebagai Wakortajar Lemhanas RI dan sudah bersama kita di pagi hari ini. Selamat pagi Pak Fulat. Selamat pagi, Mas. Gimana kabarnya untuk hari ini Pak Fulat? Alhamdulillah. Ya, terima kasih loh Pak Fulat udah mau menerima kami di sini dan berbincang-bincang mengenai topik kita, bonus demografi dan nilai kebangsaan. Dan seperti kita ketahui juga nih Pak Fulat, di tahun 2030 Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Gimana nih untuk pandangan Pak Fulat sendiri? Strategi apa nih dari Lemhanas yang udah dipersiapkan untuk menghadapi bonus demografi ini, Pak? Oke. Terima kasih para pendengar sekalian yang saya hormati. Bonus demografi. Bonus demografi artinya bahwa pada tahun 2030 nanti angkatan kerja kita, pemuda kita akan mencapai puncaknya. Ya. Oleh sebab itu, kita harus menyiapkan. Yang pertama, dari segi pemerintah, harus ada political will. Bagaimana keinginan yang kuat menjadikan pemuda ini adalah masa depan. Yang pertama, namanya bonus ya kan, harus ada pendidikan. Pendidikannya harus dikelola, disiapkan dengan baik. Karena apa? Karena tanpa ada pendidikan yang bagus, maka pemuda kita menjadi mutu rendah. Ini yang pertama adalah bagaimana indeks pembangunan manusia kita kelola dengan baik. Lah, setali dengan uang, ketiga uang, dalam mengelola pendidikan ini harus ada policy. Policy yaitu suatu kebijakan dari pemerintah. Bagaimana pendidikan ini menjadi satu investasi. Jadi pendidikan ini jangan dianggap sebagai cost. Pendidikan bagi generasi muda ini adalah satu kebutuhan. Karena apa? Karena kita dengan membekali pemuda, generasi muda, maka outputnya adalah kesiapan generasi muda untuk tadi yang dibilang 2030. Lah, policy ini terkait dengan bagaimana Kementerian Pendidikan menyuruhkan kurikulum. Ya, kurikulum artinya bahwa sekarang melihat pasar kita seperti apa. Kalau zaman dulu ya ada sekolah kejuruan, sekarang banyak kejuruan. Ya. Tapi kejuruan yang kita maksud adalah sebagai negara agraris, ya, pertanian, maka kita harus lihat kita adalah negara agraris. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kebutuhan makan harus kita jadi mandiri. Satu hal bahwa ke depan ini yang akan diperlukan adalah satu pangan. Yang kedua adalah air. Yang ketiga adalah energi. Terkait masalah pangan, yang tadi saya bilang kejuruan sekolah itu, dulu ada sekolah menengah pertanian dan sekolah menengah perkebunan. Lah dari mereka lah dia ada bibit, misalkan dia mengetahui tentang tanaman, kita mengetahui bagaimana perkebunan. Lah dari orang-orang yang disiapkan dari kejuruan tadi itu, maka dia akan mendampingi para petani kita di desa. Lah, ilmu yang didapatkan ini akan menjadi applicable. Nah, saya tidak membandingkan dengan yang sekarang ini. Sekarang rata-rata kan melihat pasar industri. Lah, pasar industri nggak salah. Tetapi kita lihat bahwa kebutuhan pangan, kebutuhan air ini adalah harus menjadi hal yang mutlak. Yang kedua adalah policy. Yang ketiga adalah bagaimana antara political will, kemudian antara yang kedua tadi policy, harus ada integrasi. Integrasi misalkan dengan kurikulum. Ya. Kurikulum yang saya tahu saat saya tugas di New York, bahwa siswa ini jangan terlalu banyak beban mata pelajaran. Karena apa? Semakin banyak, maka tidak dapat menyerap, maka akan menjadi beban sendiri bagi dia. Contoh di Lemhanas. Ya, di pendidikan di Lemhanas juga kita mengelola, kalau semakin banyak beban yang diberikan, justru tidak optimal. Oleh sebab itu kita harus bisa membedakan mana yang penting, mana yang urgen, mana yang pendukung. Lah, oleh sebab itu 3 hal yang tadi saya bilang itu, bagaimana kalau penduduknya generasi muda dilihat daripada keinginan pemerintah yang kuat untuk menjadikan pemuda sebagai harapan bangsa,
ada policy yang jelas dan terintegrasi, insya Allah bonus demografi 2030 yang kita harapkan, yang kita tunggu-tunggu akan menjadi satu peluang untuk menjadi Indonesia maju. Saya kira demikian, Mas. Berarti optimis nih ya Pak Fulat ya Harus untuk optimis ya. 2030 bonus demografi. Iya, iya. Pak Fulat, ini aku tadi sempat tertarik nih mengenai pendidikan. Ya. Pendidikan kan sebagai sebuah investasi untuk SDM generasi mendatang nih Pak. Tapi kebanyakan anak-anak sekarang nih Pak lebih memilih untuk kuliah di luar negeri nih. Ya. Pandangan Pak Fulat sendiri gimana nih Pak? Ini sangat menarik. Terkadang tidak melihat rumah tangga kita Indonesia menjadi tujuan. Lah ini yang harus kita pikirkan. Ya. Apakah dia salah? Tidak. Kenapa? Yang jelas, kenapa dia sekolah luar negeri? Mutu pasti bagus. Oleh sebab itu kita harus introspeksi. Yang tadi saya bilang, bagaimana sistem pendidikannya, kemudian mata kuliahnya, harus kita lihat yang benar-benar applicable, yang bisa kita terapkan, yang bisa ada masa depan, dan tentunya menjadi modal dari pemuda ini. Nah, saya kira kita tidak banyak ketinggalan. Asalkan tadi begitu kita lihat perguruan tinggi kita dibenahi dengan baik, bagaimana lingkungannya dengan bagus sehingga orang-orang bisa datang dari luar negeri melihat, oh iya sekolah di Indonesia ternyata nyaman, ternyata ilmunya bermanfaat. Contoh waktu saya masih di Seskuat itu, saya ingin ada bilingual. Kenapa? Begitu bilingual pasti dia mutunya tinggi, pasti orang agak tantangan. Begitu mutu tinggi, orang menarik. Yang terakhir adalah bagaimana dia trust, percaya. Ternyata pendidikannya dikelola dengan bagus. Jangan ada korup. Korup karena ini menjadi hal yang justru akan berlawanan. Ya kan kalau dia sudah ada kepercayaan, kemudian manajemen bagus, saya kira orang akan melihat bahwa Indonesia bisa menjadi tujuan dari pendidikan. Mas tahu, saat dulu kita baru merdeka belum lama, kemudian Pak Harto dia mencanangkan ada pertanian karena kita agraris. Malaysia belajar kepada kita, Thailand belajar kita, Vietnam belajar kita. Sekarang terbalik. Siapa yang salah? Kita tidak boleh menyalahkan. Karena ini adalah satu sistem yang harus dibangun. Ada integrasinya, kemudian ada saya bilang policy-nya, ada satu political will yang bagus. Oleh sebab itu, dengan adanya sekarang orang lebih suka kuliah di luar negeri, harus ada tindakan nyata dari kementerian, dari stakeholder, termasuk dari kita ini orang tua. Benailah pendidikan kita, jangan menjadi beban, dan pendidikan harus menjadi investasi. Dengan itu, maka tuntutan yang berikutnya adalah bagaimana para guru, dosen ini juga harus ditingkatkan. Apakah yang harus bergelar doktor atau profesor? Tidak harus itu. Tetapi bagaimana bisa dengan riset, bisa dengan pengalaman, bisa dengan studi banding. Lah ini menjadi keunggulan. Karena saya berkali-kali, saya riset atau studi di luar saat saya menjadi military advisor, kita bisa melihat bagaimana sistem pendidikannya. Tidak harus negara maju, tapi dia sistemnya bagus. Kita ngambil di Afrika yang katanya ketinggalan. Ternyata tidak begitu. Jadi kadang-kadang kita melihat contoh-contoh nih, Ethiopia itu bilang negaranya miskin, negara mundur. Tidak. Karena saya bicara masalah pendidikan, dia pendidikan tidak hanya pendidikan umum, tapi bagaimana pendidikan militer. Satu contoh pengalaman lesson learned daripada Ethiopia, bahwa Ethiopia adalah the big country for supporting peacekeeping operation. Ethiopia, kenapa? Dimiliki dengan bagus dari pendidikannya, dari latihannya. Oleh sebab itu tadi, satu integrasi, policy, kemudian tingkatkan tenaga pendidiknya, dan benahi kurikulum yang tidak terlalu banyak. Mudah-mudahan kita akan menjadi harapan sehingga orang bisa datang ke sini untuk sekolah. Saya kira demikian, Mas. Semoga ya Pak, harapan kita ya. Seperti tahun kalau nggak salah 1960-an Pak ya, yang Malaysia belajar ke Indonesia. Betul. Ya. Oke, kita harapkan sih Pak. Pak, kalau melihat dari generasi sekarang nih Pak, generasi milenial, generasi Z, banyakan kan ada juga anggapan mereka ini individu ataupun generasi yang rapuh gitu Pak. Gimana nih pandangan Pak Fulat sendiri nih untuk tahun-tahun ke depan di bawah kepemimpinan di tangan mereka ini Pak? Saya tadi mengatakan
setiap masa ada pemimpinnya. Ya. Setiap masa ada orangnya. Setiap pemimpin itu diambil dari generasinya. Oleh sebab itu, kita harus bekali generasi Z atau Gen Z ini. Lah, sekarang dia punya kemampuan apa? Gadget. Kemudian dia melek. Oleh sebab itu, sebagai political pemerintah harus tahu, oh iya, ternyata ke depan yang dibutuhkan adalah bagaimana menyiapkan pelajar, anak-anak kita untuk paham ini. Karena apa, Mas? Mohon maaf, baru kemarin kita kejebolan data. Iya. Ternyata orang-orang generasi Z ini, dia lebih mudah untuk applicable dalam rangka Teknologi, Pak ya? teknologi. Karena apa? Cyber ini sangat rentan apabila tidak disiapkan lah. Oleh sebab itu Gen Z ini harus disiapkan. Saya optimis. Political will punya keinginan, polisinya itu disiapkan ini. Karena apa? Kalau kita tidak menyiapkan, hanya menuduh bahwa dia tidak kualitas, dia rapuh. Maka secara tidak langsung kita menghakimi bahwa dia tidak kualitas. Dan kalau tidak kualitas, terus siapa yang akan memimpin negara kita? Kita negara Pancasila. Kalau orang lain, bagaimana? Oleh sebab itu, dengan kondisi yang ada, maka IPM kita, Indeks Pembangunan Manusia, harus kita perhatikan. Indeks Pembangunan Manusia kita harus dikontrol. Sekarang kita masih ketinggalan jauh. Apakah kita harus, bisa ketinggalan? Tidak. Harus kita kejar pelan, ya, selangkah, 2 langkah, 3 langkah. Kita jangan menyerah dengan kondisi. Karena ini adalah tantangan bagi siapa? Bagi kita. Ya. Mas generasi X, Milenial, Pak. saya generasi X, ya kan? Yang dulu tahan banting, disiplin keras, tantangannya keras. Lah, sekarang kita menghadapi tantangan Gen Z yang notabene-nya dia akrab dengan gadget. Lah, kita harus tahu pola. Biasa, ini kan tidak bermutu. Ini hanya anak-anak yang bisanya main game. Tapi ini bisa harus dikelola. Contoh sekarang, hampir semua market kita dijalankan melalui gadget, bisa lewat internet. Lah, anak-anak ini kita kembangkan. Kembangkan itu. Tadi yang saya bilang itu, bagaimana anak generasi Z ini, yang anak-anak pemuda ini bisa kita kembangkan, dijadikan pion di desa. Tadi saya bilang itu. 2045 adalah masa depan, dan desa adalah masa depan Indonesia 2045. Kenapa? Kenapa harus desa nih, Pak? Nah, kenapa harus desa? Sekarang kita lihat, kenapa harus desa? Kota sudah sebagian penuh. Lah, karena desa itu jangan dilihat bahwa ramai saat lebaran, ramai saat tahun baru, ramai saat liburan. Nah, desa jangan dilihat hanya sebagai tempat lahir. Tapi dari desalah harus kita siapkan. Contoh, keterampilannya. Apakah terkait dengan kursus atau ada pelatihan-pelatihan disiapkan. Mereka tidak bodoh. Yang bodoh siapa? Yang bodoh yang tidak menyiapkan generasinya. Yang bodoh yang tidak bisa memanage rakyatnya. Disiapkan di sana. Sehingga begitu orang desa dia punya pengetahuan, punya ilmu, dia akan bisa misalkan bertani dengan teknologi yang baru. Tidak harus setiap saat menanam, tapi dia bisa varietasnya itu bisa dimodifikasi. Kemudian dia bisa berkebunan, dia bisa berdagang, sehingga desa menjadi small town yang menjadi harapan dan masa depan. Kalau desa ini bisa diciptakan dari pangannya siap, kemudian pendidikannya ada, sekolah didekatkan, maka akan mengurangi urban. Nah, kalau ini yang terjadi, maka pemenuhan pembangunan tidak hanya di kota. Nah, ini menarik. Jadi merata, Pak ya? Hampir semua negara sekarang melihat kalau semua kota, maka akan terjadi kemacetan, polusi, dan ini menjadi persoalan yang besar. Tapi kalau dia di wilayah, dia akan tanggung jawab. Siapa yang memikirkan? Ya, memikirkan pemerintah, didukung oleh para supportnya, artinya ada aparatnya, kemudian ada pegawai-pegawainya, termasuk saya bagiannya itu. Termasuk media untuk menyampaikan bahwa ternyata di desa itu ada harapan. Ada potensi juga, Pak ya? Iya, satu lagi, Mas. Iya, Pak. Kita jadikan desa sebagai masa depan. Karena apa? Di desa tadi saya bilang itu pangan, air, segala macam. 2030 pada saat bonus demografi nanti masuk lagi pada 2045. Sebenarnya sudah ada titik kritis kebutuhan pangan tidak sebanding dengan perkembangan manusia.
Oleh sebab itu akan terjadi perebutan pangan, perebutan air dan Ya. energi. Kenapa? Karena di utara Katulistiwa itu pangan terbatas, penduduknya banyak. Eropa, Amerika sampai dengan Asia yang timur itu pangan terbatas. Sementara manusia hanya hampir 10 miliar. Yang di sebelah selatan ekuator, mulai dari Brasil, itu ada Peru, kemudian ke sini ada Afrika, ada eh, Kongo, ada Rwanda termasuk sebagai negara tropis itu penghasil. Oleh sebab itu nanti akan berbondong-bondong itu. Kalau kita tidak siapkan, maka mereka akan datang sini. Lah, kalau terjadi orang datang sini cari air, cari makan, pasti akan jadi konflik. Iya. Oleh sebab itu, sebelum terjadi itu, kita siapkan dulu genset tadi itu untuk menyiapkan, kemudian bisa memanage bagaimana tanah kita. Tanah sekarang petani nggak menarik kan, tapi bukan berarti petani itu harus bergelut dengan tanah yang itu tidak. Sekarang sudah bisa dilakukan dengan cara-cara yang lebih elegan dan bisa menjadikan petani menjadi masa depan. Karena saya juga petani, Iya. saya hobi petani. Kenapa? Kita sebagai negara tropis yang begitu besar, tapi hampir semua kebutuhan pokok tidak mandiri. Kita semua impor. Sampai kapan? Karena nggak cukup uang kita untuk beli semua. Oleh sebab itu kita harus menanam sesuai dengan semboyan Kulkus. Bukan lautan hanya kolam susu Indonesia. Kan gitu, Mas. Oke, Pak. Pak, Hmm. artinya ataupun sampai saat ini desa ataupun tempat yang udah pernah Bapak lihat nih yang berhasil nih, Pak. Di wilayah mana nih, Pak? Terutama di Indonesia, Pak. Kita berbicara tentang desa nih. Saya Ya, menarik nih soal tadi Bapak membahas tentang desa nih. ya desa. Banyak kita sudah mencontoh. Misalkan di Jogja. Iya. Di Jogja ada, di Gunung Kidul ada. Jadi dia di desa ada pilot project. Pilot project. Biasanya dia kerjasama dengan perguruan tinggi yang dari Fakultas Pertanian, pendampingan, ada penyuluhan segala macam. Saya berkali-kali mengatakan petani tidak usah harus didampingi yang ketat, enggak, tapi diarahkan, disiapkan benihnya, pupuknya, ya. Kemudian bagaimana kontrol itu akan berhasil. Kan kalau bibitnya sudah disiapkan yang unggul, kemudian obat-obatnya disampaikan dengan tepat, tidak harus dan overdosis, kemudian pupuk. Pupuk sekarang ini, Mas, semua orang tergantung dengan kimia. Sebenarnya pupuk itu banyak. Pupuk organik yang digunakan dari daun-daunan, dari kotoran dan segala macam. Itu kan udah banyak. Lah, ini yang paling bagus sebenarnya untuk bagaimana dari alam oleh alam untuk alam, sehingga hasil yang disampaikan, yang didapatkan itu pun akan menjadi higienis. Iya. Nah, ini kan. Nah, yang berikutnya lagi bagaimana yang pendampingan kepada petani yang itu, bagaimana yang PPL ini menyampaikan. Ya. Sekarang contohnya di peternakan. Peternakan dulu harus ngarit kan setiap saat. Sekarang tidak. Penggunaan misalkan ketubuk pisang dicampur dengan E4, digabung dengan dedak. Itu bisa 6 bulan nggak ngarit. Nah, artinya apa? Itu kalau terjadi, maka orang desa bisa mengerjakan itu, bisa melihara itu, ada pendampingan. Nah, kalau ini sudah terdeploy di desa-desa, ada pengawasan yang tadi dari awal saya bilang politikalnya, ada polisinya, insya Allah kita akan menjadi negara yang mandiri pangannya, mandiri energinya, dan mandiri air. Demikian, Pak. Oke, Pak, berbicara mengenai nilai kebangsaan dan bonus demografi ini, Pak. Optimis nggak nih, Pak, kalau ideologi Pancasila ini tetap dipertahankan nih, Pak? Oke. Terima kasih. Saya pernah menjadi bagian militer advisor di Amerika. Kalau saya berdiskusi melihat kunjungan baik ke Afrika, Eropa, maupun ke Amerika Latin, satu-satunya kalau saya bisa mengatakan landasan negara ideologinya yang paling komplit adalah Indonesia Pancasila. Kenapa? Bagaimana founding father kita Ya. mendasarkan ketuhanan Maha Esa. Orang harus percaya agama apapun. Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, kepada Tuhan. Karena apa? Kalau dia sudah percaya kepada Tuhan, maka segala satunya itu akan mendrive. Ya. Percaya kepada Tuhan, dia akan tunduk patuh. Kalau sudah percaya kepada Tuhan, berarti dia akan percaya kepada pimpinannya, pada manusia.
Kalau sudah tidak percaya Tuhan, jangan berharap dia akan menjadi orang yang taat kepada pemimpinnya. Lah, dari ketuhanan yang Maha Esa, maka kemanusiaan. Setelah kita kepada ketuhanan, kemanusiaan harus ada, bahasa Jawanya tepos niro. Ya, care sama Tenggang rasa. yang lain tengah rasa. Kita ada yang misalkan ya agama Nasrani, Lebaran Natal Natal. kita datang, ada yang kesusahan, Mhm. banjir, segala macam kita datang. Nah, sudah kemanusiaan kita rasa kemanusiaannya, baru untuk menjadikan satu negara itu tidak cukup hanya saya semangat, saya itu tidak, harus ada satu persatuan. Tanpa ada persatuan, nonsen, mustahil akan jadi satu negara. Lah, kalau sudah ada satu negara, dasarnya persatuan. Persatuan dan kesatuan, maka untuk menjadikan negara itu apakah demokratis atau tidak, harus ada musyawarah. Ya. Keempat itu, untuk menentukan siapa yang dipilih, ada permusyawaratan. Permusyawaratan, gotong royong, ya kan, bagaimana menentukan sistem pemerintahnya, memilih pemimpinnya. Dan terakhir, setelah pemerintahan tujuannya apa? Adilan makmur. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Adil itu. Maka harapan pemimpin itu bahwa dengan landasan Pancasila kita menjadi makhluk yang beragama, kita makhluk yang tepol siro dalam satu kesatuan Ya. negara, dan kita bisa memilih pemimpinnya untuk tujuan nasional kita mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut ketertiban dunia yang adalah adil dan makmur. Saya yakin kalau ini berpegang dan dipegang teguh oleh siapapun yang memimpin, disampaikan pada rakyatnya, kita akan bisa menjadi negara yang maju. Terkait pada wawasan itu cara pandang. Ya. Ya, cara pandang bahwa yang dipandang itu adalah kita satu kesatuan. Kita lihat bagaimana dalam zaman penjajahan dulu. Ada zaman kerajaan Samudra Pasir, kemudian kerajaan Sumatera segala macam. Itu dia mudah diombang-ambing, dijajah, ada Portugis segala macam. Ya. Baru 1908 sudah ada rasa kebangsaan. Ya, sudah dia melihat, oh ya ternyata kalau kita tidak bersatu dijajah. Lah, embrio itu baru dilanjutkan pada 1928. Ada Sumpah Pemuda. Sudah kebangkitan dia, sudah bangkit. Satu tanah air, satu bahasa, satu bangsa. Sudah ada mengikat. Oh iya, kalau ini tidak diejawatakan atau dirumuskan dalam satu landasan, maka tidak bisa menjadi pedoman. Nah, dari situ baru sebelum 17 Agustus aja 16 bulan Juni, dia sudah menyiapkan konsep-konsep untuk dasar negara. Sehingga dideklarasikan menjadi Indonesia atau Independen 17 Agustus, yang tadi proklamasi sampai dengan ketuhanan, sampai dengan keadilan sosial. Ya. Lah, inilah. Tetapi belum selesai itu. Lah, wawasan kebangsaan itu ternyata 45 itu belum final. Baru ada deklarasi Juanda 1959. Itu mengatakan bahwa laut sebagai pemisah. Karena saat laut menjadi pemisah, apa serta-merta kita dianggap bahwa itu kesatuan? Laut belum. Baru diterima 1982 UNCLOS itu mengatakan bahwa laut menjadi Ya. pengikat. Inilah kesatuan. Jadi cara pandang wawasan bangsa itu melihat bahwa kita dalam satu bangsa punya nasional, punya kebinekaan, tadi kan banyak, sampai persatuan. Saya akan demikian, Mas. Oke. Kalau Pak Fulat sendiri melihat nih Pak, kebangsaan di generasi saat ini seperti apa nih Pak? Baik-baik aja, surplus, atau defisit nih Pak? Lah, sekarang bagaimana cara melihatnya? Ya kan? Nah, kalau kita melihat, oh iya, memang sekarang banyak persoalan. Yap. Ya persoalan, hampir semua ini persoalan. Tapi justru itulah kita lahir, Mas di radio, saya di sini, untuk memecahkan persoalan itu. Kita menjadi bagian dari solve problem, bukan menjadi masalah. Bukan menjadi masalah. Bagaimana persoalan itu diselesaikan. Iya. Nah, saya sebagai tenaga pengajar sekaligus wakar tandar mengkoni semua tenaga pengajar itu, saya menghadirkan para pakar-pakar ini. Yang dari akademisi, dari praktisi, dari aktivis kita berikan. Untuk apa? Memberikan pembekalan. Karena apa? Suatu saat dia harus menghadapi hal yang sama, minimal sudah ada gambaran. Nah, termasuk bagaimana siswa-siswa ini yang ada TNI, ada Polri, ada partai politik, ada ASN, ada kementerian. Ini dalam rangka memberikan gambaran saatnya nanti saudara masuk dalam jenjang pemerintahan. Dia sudah ada
kolaborasi, sudah ada partnership, sudah ada koordinasi. Ya. Nah ini yang kita butuhkan. Jadi Lemhanas itu ada profesor, macam orang pintar gitu kan. Jadi sebenarnya bukan untuk menggurui dia, tapi bagaimana dia memandang yang tadi bilang kebangsaan, bahwa kita ini mau kemana? Mhm. Kita mendrive kemana? Bagaimana kebangsaan kita? Bagaimana rakyat kita? Bagaimana Indonesia yang tadi 2030? Saya kemarin baru pulang dari Singapura. Singapura sudah bisa melihat 2040. Dari mana? Angkatan Bersenjata misalkan. Dia melihat berapa Ya. kebutuhan pesawat udara, berapa kebutuhan kapal selam, berapa kebutuhan armor untuk yang angkatan darat. Dia prediksi. Tapi bukan hanya prediksi saja, tapi polisinya seperti apa, budgetnya udah pikirkan, dari mananya sudah Mhm. ada. Lah kita harus belajar. Kenapa? Saya menyamang itu karena Singapura walaupun kecil, itulah negara maju. Kenapa Singapura harus eksis? Kalau Singapura nggak eksis, maka akan digilas oleh lingkungan. Demikian. Mhm. Oke, artinya Indonesia itu tetap akan menjadi ataupun menuju negara maju nih Pak, jelang bonus demografi ini Pak. Kabarnya kan kalau bonus demografi ini terpengaruh dengan budaya luar. Kalau pandangan Pak Fulat sendiri gimana nih? Iya ya, memang itulah sekarang sudah menjadi kemustahilan ya, Iya, bahwa sekarang masyarakat kita lebih suka, iya, ya lebih suka kepada budaya asing, betul. ya Contohnya kan? K-pop nih Pak. Ya K-pop ini. Sebenarnya kita nggak banyak apa ya, tidak ketinggalan. Cuman terkadang Iya, kenapa kita berpandangan lebih menyukai orang budaya luar. lain? Mhm. Gitu. Kalau dalam bahasa itu rumput tetangga lebih hijau itu kan. Iya. Ini yang harus kita kembalikan. Dari mana? Kementerian Kreatif, Mhm. Pariwisata. Kita nggak kalah, Mas. Kebetulan tadi saya mengatakan bahwa saya punya tempat di Geopark Ciletuh. Pernah Geopark Ciletuh? Iya. Udah pernah ke sana? Nanti mungkin kita bisa diajak nih Nah, sama Pak Fulat. kalau Mas mau lihat laut, Iya. Bali hanya laut. Kalau mau lihat gunung atau pemandangan itu hanya di puncaknya sekarang baru ditertibkan. Tapi kalau kamu ke Geopark Ciletuh bisa lihat air terjun, Mhm. bisa melihat laut, bisa melihat gunung. Pemandangannya luar biasa. Air terjun ada sekitar 9 atau 12. Mhm. Lah ini yang kurang pemasaran. Mmm. Kemudian demikian juga dengan K-pop. Mhm. Kenapa K-pop digandrungi? Kita punya seni budaya banyak gitu. Mhm. Cuman anehnya ini kan, mohon maaf ya, Iya, iya. political will kita untuk memajukan ini masih kurang. Kenapa? Bisa kaitan dengan anggaran terbatas atau link up-nya tidak banyak. Nah, kita butuh promosi. Hmm. Apa yang tidak ada di Indonesia? Ayo, musik apa yang tidak ada yang di Indonesia? Iya. Makanan apa yang tidak ada di Indonesia? Ada semua. Cuman kita butuh pemuda yang tadi bilang Gen Z Mhm. untuk bisa kreatif dengan didrive oleh pemerintah, oleh kebutuhan, oleh polisi tadi, bagaimana yang tadinya K-pop kita bisa bawa ke Indonesia, tidak hanya K-pop. Dulu kita punya ini loh Mas, Pak Raden ya segala macam itu. Tapi Iya. kenapa? Sekarang Malaysia punya Upin, Mhm. ya kan? Kita tidak punya. Kalau kita nggak punya, kemudian dibiarkan, maka kita akan tetap menjadi pasar. Mhm. Dan itu yang sangat disetujui oleh orang-orang yang ingin menjadikan Indonesia tidak maju. Tapi kalau saya harus, Oke. jangan jadikan Indonesia menjadi pasar terus. Mhm. Tapi kita harus menjadi pelaku. Dari mana? Mudah-mudahan ke depan Kementerian Ekonomi Kreatif Mhm. bisa berkolaborasi dengan lain dalam rangka memajukan budaya kita. Oke, Terima tetap kita dukung ya Pak ya. kasih. Ya. Pak, tantangan-tantangan di kedepannya nih Pak, pada saat Indonesia mengalami bonus demografi dari pandangan Pak Fulat apa aja sih Pak? Oke, terima kasih, mohon maaf. Kalau bonus demografi Mhm. tidak dikelola dengan bagus, maka akan menjadi beban demografi. Maka tantangannya adalah kalau tidak dikelola dengan bagus akan menjadi beban, contohnya pengangguran. Mhm. Kalau pengangguran tidak dikelola bagus, maka akan menjadi beban sosial. Beban sosial ini menjadi kerusuhan sosial dan menjadi masalah keamanan. Oleh sebab itu, pemerintah harus bisa melihat dengan apa tadi itu peningkatan indeks pembangunan manusia. Mhm. Sekolah tadi, kursus tadi, kejuaraan tadi, jangan melihat hanya investasi. Mhm.
ya, hanya beban, harus investasi. Bahwa ini harus disiapkan. Karena kalau bilang bonus demografi hanya jumlahnya banyak, itu bukan itu. Tapi bagaimana bonus demografi itu adalah orang-orang yang memang pemuda yang dengan skill dia bisa memajukan Indonesia. Contoh, banyak pemuda Indonesia, saya kira kalau pelajaran apa matematika ya, lomba, hampir menang orang Indonesia, fisika menang Indonesia. Nah, bagaimana hal-hal itu bisa dikolaborasikan? Misalkan sekarang kita lagi program motong listrik misalnya, atau yang lain. Itulah yang perlunya bagaimana melihat pemuda ini dari segi minatnya. Nah, kalau pemuda dianggap, oh ini kan yang sudah, mohon maaf, dari kalangan yang tidak terurus, ada anak jalanan, kalau ini tidak diperhatikan, anak jalan dianggap sampah, itulah yang akan menjadi beban. Nah, kalau beban ini, maka kita susah untuk menjadikan kita menjadi rakyat, bangsa yang disiplin, bangsa yang maju, bangsa yang tertib. Oleh sebab itu disiapkan dari pemerintahnya, pemerintah daerahnya, orang tuanya juga harus disentuh. Siapa lembaga-lembaganya? Bisa lembaga pemerintah, lembaga keagamaan, lembaga musyawarah. Kita ada sebenarnya rantai komando jelas, mulai dari RT, RW, segala macam. Kalau hal yang tidak bagus, kita bantu. Karena kita lihat, tadi bilang wawasan kebangsaan, melihat bangsa satu harus menjadi 2040 atau 2030 kita menjadi negara maju. Demikian. Oke, kalau dari lingkup terkecil nih Pak, dalam artinya keluarga gitu kan. Dukungan-dukungan keluarga dalam menuju Indonesia emas ini Pak, terutama bagi para kalangan Gen Z, apa nih Pak yang harus dilakukan dari keluarga nih Pak? Ya. Oke. Pendidikan yang utama itu adalah keluarga. Oleh sebab itu, kepala keluarga sebelum dia menikah, maka para orang tua harus menyiapkan. Nikah itu tidak hanya bagaimana dia punya keturunan, tapi bagaimana dia punya perencanaan. Dulu zamannya Pak Harto, ada keluarga berencana. Yang dimaksud keluarga berencana itu bukan hanya membatasi keturunan, tapi merencanakan anaknya lahir satu, lahir dua, ini mau seperti apa? Apakah dia jadi guru, jadi ekonomi, jadi tentara, polisi, dokter, itu up to you. Tapi harus direncanakan. Ya, orang tua harus memang tahu, oh ya, anak saya ini hobinya main-main nulis. Oh, mungkin dia jadi guru, atau dia main dokter-dokteran bisa jadi dokter. Nah, orang tua dia harus disiapkan. Nah, demikian juga harus ada kedekatan dengan anak. Mohon maaf sekarang kalau yang kerjanya berangkat malam, pulangnya malam, kapan ketemu anak? Sehingga yang di rumah itu bisa menjadi golden age-nya itu bisa dengan istri atau dengan ibu. Lah, waktu yang digunakan misalkan hari Sabtu atau hari Minggu. Gunakan waktu yang tepat untuk interaksi antara anak dengan orang tua. Untuk apa? Satu, secara tidak langsung kehangatan. Oh iya, masih ada perhatian. Kalau ini tidak dilakukan, maka akan menjadi anak yang tanpa kasih sayang. Lah, kalau ini tidak dari kasih sayang, pelarinya apa? Mohon maaf, yang ke hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan ya sekarang lagi maraknya judi online, segala macam. Oleh sebab itu, orang tua bertanggung jawab penuh. Tidak boleh orang tua melepaskan tugasnya atau menitipkan pada sekolah, wah itu tanggung jawab sekolah. Tidak, harus disiapkan. Nah, harus direncanakan, disiapkan, dan bagaimana ke depan orang tua juga merencanakan mau seperti apa. Nah, sekarang ada hal misalkan orang yang tidak mampu, ada zamannya bidik misi, beasiswa segala macam, dalam rangka untuk pemerintahan. Karena tidak saja yang kalangan ekonomi ke bawah, dia punya orang kemampuan yang pintar, banyak yang sudah berhasil. Oleh sebab itu, keberhasilan atau kesempatan itu milik bersama, milik setiap orang. Oleh sebab itu sebagai pemerintah atau yang punya kewenangan, bagaimana kita memanage untuk anak-anak kita ke depan menjadi orang-orang yang sukses dalam rangka mengisi Indonesia 2030 tadi. Oke. Artinya juga ada tanggung jawab dari keluarga, kemudian dari institusi atau lembaga yang dalam artian ini sekolah, kemudian dari pemerintah juga Pak ya. Kalau Bapak lihat nih sampai sejauh ini gimana nih Pak untuk kolaborasi seperti ini Pak? Nah, ini yang kadang-kadang belum berjalan, ini harus jalan. Nah, walaupun yang saya maksud bukan berjalan artinya tidak ada usaha ada. Misalkan ya kan, kalau
antara anak dengan orang tua yang sekolah itu kan, dia pasti ada begitu ngantar orang sekolah itu kalau ada apa-apa gitu, Ya. dia menyampaikan. Nah, itu gunanya BP, bimbingan penyuluhan, ya Ya. kan ada komunikasi dan contohnya saat menerima rapot atau mengambil hasil nilai itu pasti ada interaksi. Nah, itu kan pasti ada dari sekolah. Lah, fungsinya pemerintah itu melihat. Mhm. Nah, perkembangan seperti apa yang dihasilkan lulusan misalkan dari sekolah X atau Mhm. A atau yang lain. Ya. Kalau dulu kan Mas mungkin bisa melihat ada sekolah yang tidak berhasil, nggak lulus, ngamuk kan? Iya. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena barangkali saat itu eh, belum terjadi komunikasi antara orang tua, antara Mhm. guru, kedekatannya. Lah bagaimana hal-hal ini tidak terjadi? Karena kalau yang ini terjadi, maka kelulusan itu tidak menjamin. Sebenarnya kelulusan ini, orang lulus itu bukan hanya untuk kerja, tapi bagaimana dia punya pengetahuan, punya eh, apa namanya pengalaman untuk mau kemana. Mhm. Sekarang orang menjadi pegawai negeri barangkali belum belum tahu menjadi tujuan, tapi bagaimana sekarang berinovasi, entrepreneur ya kan. Mhm. Ada yang eh, mendidik menghasilkan unggulan-unggulan untuk bisnis segala macam. Kalau menurut saya yang paling mungkin ya bisnis, bisnis apa? Bisnis pertanian, Mhm. bisnis perdagangan atau yang lain. Nah, ini perlu dilihat orang tua, kemudian sekolah dan bagaimana pemerintah sebagai yang punya kewenangan mesti melihat ini. Nah, kalau ada interaksi sekolah, orang tua dan pemerintah bisa berjalan mudah-mudahan ya. Mhm. Ke depannya. Sekarang Ya. memang masih belum terjadi komunikasi yang bagus karena terkadang pemerintah punya kurikulum seperti apa sekolah ini anak akhirnya menjadi beban orang tuanya. Mhm. Demikian Mas. Oke, Pak, saya tadi tertarik nih yang tentang korupsi artinya kan, memerlukan sebuah kepercayaan, memerlukan sebuah kejujuran nih, Pak. Bagi generasi sekarang nih yang kita baca di berita tuh ada berbagai macam korupsi gitu kan, di berbagai lembaga atau pemerintahan atau di berbagai institusi gitu. Mungkin nggak sih Pak untuk generasi mendatang ini bisa memutus rantai yang namanya korupsi ini Pak? Jika digabungkan atau dihubungkan dengan nilai kebangsaan, kejujuran ini Pak. Oh baik Mas. Saya belajar dari negara sebelah itu. Nah, korupsi ini menjadi satu biang. Nah, di mana negara yang indeks korupsinya tinggi, maka tidak dipercaya. Susah untuk berkembang. Mhm. Dan mohon maaf, korupsi ini mempunyai definisi yang berbeda. Singapura ada seorang menteri. Mungkin lo radio udah tahu lah ya kan. Menteri yang karena jabatannya dia dapat tiket untuk nonton. Mhm. Dia dikeluarin, copot. Nah, lah kalau itu yang terjadi berarti dia memang ada political will untuk membersihkan. Kenapa? Kalau dia masih korupsi, maka jangan harap negara akan maju. Melihat China, Ya. bagaimana dulu ada di Tiananmen Mhm. segala macam. Kemudian yang di Filipina segala Mhm. macam. Nah, memang undang-undang yang berbeda. Tapi yang jelas, kalau korupsinya besar, negara nggak akan maju. Mhm. Kalau masih ada korupsi, bagaimana investasi akan datang? Karena tidak akan trust. Mhm. Kita melihat ya, bagaimana negara Singapura yang kecil itu sangat dipercaya oleh dunia internasional. Kita mau ekspor impor itu melalui Singapura. Ya. Kita kalahnya apa? Tadi. Di sana no corruption, kemudian begitu corruption, efisien, Mhm. kemudian lainnya adalah trust. Mhm. Begitu kepercayaan, ya, kepercayaan dia akan mendapatkan kesempatan terus. Mhm. Tapi sekali dihianati, maka orang tidak percaya. Oleh sebab itu, Singapura pasti dengan kencang dia akan menjaga trust itu, Mhm. kepercayaan dari itu. Caranya apa? Hilang korupsi. Dan harapan saya ini, Ya. dan saya yakin sekarang mungkin kita lagi belajar ada ya yang korupsi dan hukuman ke depan. Mudah-mudahan generasi muda kita ini sudah mulai sadar bahwa dengan atau tanpa korupsi negara akan maju. Tapi Oke. selama masih ada korupsi, Mhm. jangan harap kita akan maju. Mungkin. Oke, Pak, kalau Bapak lihat nih,
negara yang berhasil pada saat bonus demografi negara mana aja nih Pak? Mungkin bisa kita tiru nih Pak. Sebenarnya gini, eh, negara yang berhasil itu rata-rata negara maju. Mhm. Negara maju ya kan. Nah, karena apa tadi? Misalkan saya yang dekat aja lah, Ya, Singapura itu. Singapura. Dia punya demografi, punya, walaupun nggak banyak. Jadi bonus demografi itu tidak dilihat dari angka lahir yang besar. Mhm. Tapi bagaimana bonus demografi angkatan kerja itu memang yang disiapkan dengan pendidikannya, kemudian keterampilannya. Mhm. Misalkan dia sekolah pasti disiapkan dengan bagus. Nah, bonus demografi yang bagus ini dia akan menjadi penyumbang ya Mhm. Singapura tadi. Karena apa? Karena dengan politikalnya pemerintah, dia ingin pemudanya dia menjadi yang berhasil, polosinya juga tepat. Mhm. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana data-data yang ada. Oh ya, yang ini kebutuhan apa yang disiapkan, ini yang disiapkan. Mhm. Oh, karena dia negara maju, industri ini, kalau ini misalkan kaitan dengan pasar ini, kaitan dengan penerbangan, disiapkan. Mhm. Tapi kalau kita negara yang apa agraris, mungkin disiapkan bagaimana siapkan untuk sektor pertanian, misalkan kakao, Ya. misalkan padi, misalkan yang lain. Contoh, kita menjual coklat itu ke Singapura. Mhm. Begitu dari Singapura diolah, dijual lagi di Indonesia. Lah, dia yang ngerjakannya apa? Pemuda. Mhm. Pemuda. Jadi bonus demografi itu tidak hanya melihat, angkatan muda atau kerjanya banyak. Tapi kalau yang tadi itu, Mhm. Singapura yang dekat saja. Kalau yang banyak-banyak ya, misalkan Inggris ada, Mhm. kemudian Rusia juga, China ya kan, kemudian Amerika. Tapi yang jelas itu melihat bagaimana potensi antar integrasi. Biasanya negara maju itu sudah siapkan pendidikannya, kebijaksanaan, kemudian disiapkan alat pendukung, ya, Mmm. supportingnya. Oh ini contohnya di sini. Mhm. Dan biasanya dia ada satu risetnya yang jelas, risetnya disiapkan, kemudian eksekutornya disiapkan. Nah dalam rangka apa? Tujuannya. Dan ini dia pegang teguh. Ya. Ya, kita dekat-dekat aja lah masih itu. Kenapa? Setiap kita mau ke Singapura ya berapa? 1,5 jam. Kita ke Aceh udah 2 jam kan gitu kan. Ya. Kita belajar dari negara kecil itu. Negara kecil ya, tapi sumber dayanya nggak ada. Mhm. Tapi makmur. Kenapa? Ya karena tadi itu. Dia punya lapangan kerja yang terbatas, tapi dia punya potensi generasi muda yang disiapkan dengan bagus. Terima kasih. Berarti mereka lebih unggul di SDM, Mbak, ya? Betul. Oke, artinya juga nih dalam tahun-tahun ke depan ataupun pada saat bonus demografi ini sumber daya alam nih masih menjadi pokok yang harus Indonesia jual gitu, Pak? Ketimbang dari SDM-nya? Ya. Kita sekarang baru mengandalkan sumber daya mineral, ya, kekayaan sumber daya kekayaan. Nah, mohon maaf kita kadang-kadang terbuai tadi bukan lautan hanya kolam sushi kita negara kaya. Lah kalau kekayaan kita, hasil bumi kita hanya dijual barang mentah, maka nilai ekonomisnya rendah. Tapi kalau disiapkan tenaganya yang bisa mengolah menjadi barang setengah jadi atau jadi, maka nilainya akan lebih tinggi. Kita butuh itu. Karena apa? Kita ini negara besar. Negara yang hampir semua ada. Apa yang tidak ada? Sumber mineralnya lebih banyak. Minyaknya, emas, segala macam ada semua. Di Sumatera, di bawah tanah ada emas, di atas tanah ada, di bawah tanah ada minyak, di atas tanah ada minyak juga, minyak sawit ya kan. Saudi Arabia, di bawah tanah, minyak, di atas tanah nggak ada lagi. Nah, dengan kekayaan kita yang melimpah ini terkadang kita diminak bubukan. Menjual dengan barang yang belum dikelola. Oleh sebab itu harus disiapkan generasi muda tadi. Keterampilannya seperti apa. Nah, keterampilan kalau sudah disiapkan, didukung oleh ya riset dulu. Riset dulu. Ini harus disiapkan. Kenapa? Yang tadi coklat harus dijual ke sana. Kenapa nggak diolah ini? Yang diolah di sini nggak enak. Kenapa terjadi itu? Padahal kita ngolahnya ya tadi barangkali campurannya tidak bagus, teknologinya belum maju, kemasannya belum menarik segala macam. Nah, oleh sebab itu ke depan harus disiapkan dengan bagus ya segala satuannya. Memang bernegara
Menjadi pemimpin tujuannya bagaimana Indonesia maju. Ya kan? Jadi sumber daya yang banyak, jangan hanya dijual yang barang mentah. Tapi pelan, harus pasti ada perencanaan, harus dikemas. Syukur-syukur kita punya hasil bumi ini, misalkan nikel dari barang jadi, maka saya yakin itu menjadi kekuatan ekonomi. Kalau ekonomi kuat, pasti keamanan pertahanan kuat. Setelah tiga uang, kalau ekonomi kuat, rakyat mesti makmur. Kalau rakyat makmur, kita menjadi negara yang terpandang. Demikian, Mas. Oke, ini pertanyaan terakhir saya nih, Pak. Bagaimana nih, Pak, untuk pandangan negara lain terhadap Indonesia? Masih ada trust nggak sih, Pak? Nah, ini ada cerita lucunya. Iya. Banyak juga kalau kita terkait dengan, kalau saya bicara militer, kalau mereka melihat militer kita sangat bagus. Contoh saya di peacekeeping, hampir tidak ada ya celah untuk mengatakan bahwa Indonesia tidak maksimal dalam bertugas. Saya 2 tahun selalu mendapat penghargaan dari peacekeeping operation. Ada Sekretaris Jenderal mengapresiasi kepada kinerja kita di lapangan. Pasti. Karena apa? Kedekatan dengan masyarakat, ada civil military communication, kemudian ada missionnya selalu bagus. Dan kita selalu menjaga rule of law dan code of conduct-nya. Tapi ada satu sisi menarik ya. Misalkan ada teman yang memang berbisnis dengan Indonesia. Yeah. Saat pertama beli di sini barangnya bagus, begitu bagus, berikutnya lagi dikurangi mutunya. Lah ini kadang-kadang kenapa terjadi itu? Nah, sebenarnya kalau mereka menilai, oh iya berarti kalau sudah yang kedua tidak bagus, ketiga akhirnya menghilangkan trust. Kapok gitu, Pak ya. Nah, kapok lah bahasanya. Oleh sebab itu yang perlu dicermati adalah bagaimana mutu kita itu dijaga, kepercayaan dijaga. Kalau sudah dijaga trust kita itu, mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang terpercaya. Nah, saya yakin saya masih optimis. Selama tadi komitmen. Jangan begitu kita sudah mengadakan MOU tidak sesuai dengan kenyataan. Iya. Bukan bukan konsisten tapi mengkhianati. Sekali kita mengkhianati kepada partner kita di luar, sudah hilang kepercayaan. Sama waktu saya menjadi Sekretaris Militer Dewan Keamanan, saya membawa Asia Pasifik. Lah, saya membawa civilian military communication, kalau sini teritorial. Karena apa? Kita mendekatkan. Kita menjadi tentara rakyat, tentara nasional yang berasal dari, oleh, dan untuk rakyat. Maka kita harus menggabung. Dan itu diterima oleh Sekjen PBB dan sekarang diterapkan di misi. Sehingga kita nggak ada komunikasi dekat. Karena kita memang tentara kita berasal dari rakyat. Walaupun kita sekarang tentara profesional karena dilengkapi peralatan dengan yang maju. Tapi kan kita seyogianya dari rakyat, oleh, dan untuk tidak akan boleh hilang. Yeah. Karena kita ke depan harus melihat bahwa saat menghadapi hal-hal yang di luar batas ini, maka perang rakyat semesta kita melibatkan masyarakat kita untuk menghadapi negara dalam rangka kejayaan Indonesia. Ya, harus percaya ke depan ya. Mudah-mudahan kepercayaan pada Indonesia itu semakin hari semakin tambah. Dan mudah-mudahan dengan nanti pergantian pemerintah akan mengembalikan kita kepada marwah Indonesia yang dulu menjadi leadership di ASEAN. Zaman-zaman ya kan pemerintah kita dulu dihormati sekali di ASEAN dan kita akan menjadi satu negara yang berpengaruh di ASEAN. Terima kasih. Oke, Pak, sebelum kita tutup obrolan kita di hari ini nih, Pak, mungkin bisa dikasih closing statement-nya, Pak, dengan topik kita bonus demografi dan nilai-nilai kebangsaan. Oke, mohon maaf. Bonus demografi yang tadi kita diskusikan panjang lebar akan menjadi bonus yang betul-betul membawa manfaat bagi negara kalau disiapkan dari pendidikannya, kemudian disiapkan dari kesehatan, disiapkan dari bimbingannya, masa depannya ini kemana, pendidikannya apa yang dibutuhkan, dilihat prospek dan kebutuhan. Ya. Kalau ini menjadi pertimbangan atau policy dari pemerintah, maka generasi kita akan menjadi generasi yang siap pakai untuk kemajuan Indonesia.
harapan kita 2030 saat bonus demografi kita sudah benar-benar menjadi negara yang siap untuk bersaing minimal di kawasan ASEAN, umumnya kepada dunia nasional. Sekian, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fuad untuk waktunya di hari ini dengan topik kita bonus demografi dan nilai kebangsaan di lain waktu. Kita semoga ada kesempatan lagi tuh Pak untuk kita ngobrol-ngobrol lagi dengan topik yang berbeda. Dan terima kasih juga untuk pendengar. Demikian untuk hari ini Sketsa Keluarga Indonesia dari Gedung Lemhanas, tepatnya di ruang Widya Suara. Kita pamit undur diri. Saya Dika Arwan. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.